saya sudah tidak patah tulang lagi. Patah hati? Iya itu. Karena sekarang saya telah menemukan wanita yang baru. Wow, siapakah wanita yang beruntung itu, wahai saudaraku? Wanita yang bermuka mungil seperti telur puyuh, berbibir kuncup seperti ikan sabu-sabu, dan berbadan ramping seperti sumpit ayam. Saudaraku, dari ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi, Siapa sih yang naruh gorden di mari? Sekar, ntar nenek bantuin ya. Nenek, mau bantuin apaan sih nenek? Bedain garam sama gula aja nggak bisa, yang ada nasi goreng nggak karuan. Jangan ngemarahin lo. Ngeremehin. Itu maksudnya. Nenek gini-gini juara MasterChef tahun 1926. Jadi urusan makanan nenek ahlinya. Udah. Udah pokoknya buatin gue ya nasi goreng. Udah nggak usah dengerin. Sini. Sekar, itu nenek. Yang sabar ya. Udah biasa nih, nggak apa-apa. Siapa sih yang bikin tangga depan? Nek, lewatnya bukan sebelah situ, pintunya sebelah sini. Oh. Yuk, Nek. Lo anak tetangga ya? Bukan, Nek. Aku ini namanya Zia, cucunya Nenek. Oh, dia. Lupa nenek. Makasih ya, Ya, makanya kamu tuh kan anak pertama, jadi harus kasih contohnya yang baik. Jangan marah-marah, iri, dengki. Itu maksudnya. Udahlah ya, nggak usah ngurusin karakter saya. Di dunia ini, kalau misalnya nggak ada karakter antagonis tuh nggak seru. Ibarat makan nggak pakai sambal, make up nggak pakai lipstick, naik kuda nggak pakai kuda. Gimana caranya naik kuda kagak pakai kuda? Kak, ini ngumpul. Hah? Terus gue yang harus jemurin? Suruh tuh si Sekar. Ape Sekar. Kalian kan udah pada gede, bantuin dong jemur kasurnya. Beneran semua. Neng, sini. Cantik. Maafin, Nek. Neng ngumpul. Makanya sebelum tidur pipis dulu kamar mandi. Udah, tapi mimpi pipis lagi. Makanya Neng, kalau mimpi direncanain, jangan mimpi pipis, mimpi jalan-jalan, makan-makan, ketemu pangeran gitu. Oke, Nek. Baiklah. Kamu nyariin aku ya? Ini aku bikinin masakan buat kamu. Sayur, biar tubuh sama tulangnya lebih sehat. Baik sekali, makasih. Cie. Ngapain sih berduaan aja kayak satpam? Langsung. Ada saingan nenek Umi tuh. Beb, tadi aku nyariin kamu di rumah. Ternyata kamu lagi di sini ngobrol sama ujung kunyit. Unjuk gentong. Ini. Ngomong apa tadi? Ngatain gue ujung kunyit, nah lu ujung taplak warteg. Dekil, berminyak. Jangan sok nyala, sama juga. Nyoy, ngapain sih? Kan udah gue bilang jangan gangguin gue lagi. Emang Nyoy setan gangguin. Nyoy kan ke rumah, mau tahu keadaan Beb tuh kayak gimana, sehat apa sakit. Secara kan kita udah pada tua. Lu aja tua, gua mah masih fresh. Udah, nggak usah sok-sok perhatian. Jelas nih, kakek Dapa maunya deketnya sama gue. Jadi, so get out from my face. Sok ngomong pakai bahasa Inggris. Ngomong nih sama nyamuk tempayan.
masuk yuk. Banyak nyamuk di mari. Ah, nggak usah. Aku mau balik aja. Ntar kita main kapan-kapan. Call me. I will. Ya selesai filmnya. Hehehe. Bubar. Yes. Ya aja nontonin. Beli tiket kagak. Ya udah, ayo makan di luar aja. Di restoran. Makan angin. Makan angin. Bahaya bisa masuk angin ntar. Bilangin Sekar nanti kalau dia udah pulang ya. Kakak mau makan 2 kali lipat sebagai jatah pengganti makan siang ini. Understand? Understand. Nek, bilangin tisu Sekar. Biar kerjanya bener. Yang kudu kerjanya bener tuh elu, bukan si Sekar. Ini boro-boro. Ntar udah selesai makan, nih cuci piring nih sendiri-sendiri nih. Susah deh ngomong ame. Kok saya diketok? Maaf, saya kira pintu. Waduh, lebar dong saya. Pak, sini Pak. Mohon maaf nih, ini kebetulan banget nih Pak. Saya mau tanya, ini yang punya rumah siapa ya Pak? Saya sendiri. Saya bertiga. Si Bapak malah bercanda. Pak, saya nanya serius loh Pak. Ini rumah Pak Dava. Acung, berarti ini rumah Pak Dava dan kamu adalah Dava, sepupuku. Aku tidak mengenalimu, saudaraku. Kamu terlihat berubah. Kamu terlihat tahu. Tua. Iya, itu maksudnya. Kamu sudah kehilangan aura-aura pewaris tahta kerajaan, Dava. Aku sudah tidak mementingkan soal tata kerajaan lagi. Saya tahu. Pasti kamu telah patah hati karena Putri Juwaria telah dipersunting oleh raja di negeri sebelah. Sehingga kamu melarikan diri dari kerajaan dan lebih memilih menyepi di tempat seperti ini. Kok tua? Tahu. Iya, itu maksudnya. Saya sudah tidak patah tulang lagi. Patah hati. Iya, itu. Karena sekarang saya telah menemukan wanita yang baru. Wow. Siapakah wanita yang beruntung itu, wahai saudaraku? Wanita yang bermuka mungil seperti telur puyuh, berbibir kuncup seperti ikan sabu-sabu, dan berbadan ramping seperti sumpit ayam. Saudaraku, dari ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi, sepertinya wanita itu bukan manusia. Dari spesies manakah itu? Ia adalah gabungan kangkung dan bacang. Kangkung dan bacang. Wow, amazing. Jadi saudaraku, kamu pulang ya sekarang? Tidak. Keputusanku sudah bulat dan digoreng dadakan. Maaf Tuan, udah kalau orang sedang jatuh cinta, udah susah dinasihatin. Iya Tuan, mending kita pulang. Di depan ada warung bakso. Bakso yuk. Iya. Sebentar ya. Saudaraku, pokoknya kalau kamu ingin kembali ke istana, pintu istana selalu terbuka lebar untukmu. Oke bro? Peace, love, and go. Ayo. Kita ngebakso. Beb, lagi galau ya, Beb? Kok merinding ya? Bau menyan lagi. Ih. Beb, mau makanan nih, Beb. Dimakan syukur, nggak dimakan kelewatan loh. Enak banget ikannya. Bener-bener enak banget. Kalian makan ikan? Iya, kenapa? Kamu aneh ngeliat kami makan ikan. Ikan ini kalian dapat dari mana? Dari danau. Danau? Kalian tangkap Langli. Iya, kan kamu yang ngasih tahu. Kalian ambil ikan kesayanganku.